Bapak Ibu selamat pagi, saya ada kabar baik buat yang masih sering sakit kepala, sakit perut, sakit di ulu hati, sakit di dada, sakit di tengkuk, sakit di leher, tenggorokan mengganjal, sakit di pinggang, sakit di lutut. Silakan diikuti YouTube-ku di Adulam Ministry ya. Lalu tonton itu tiap hari. Apalagi kalau lagi sakit, lagi kambuh, ditonton YouTube-ku ya. Konsentrasi, dengarkan semua baik-baik. Pasti bisa hilang sakitnya, ya. Thank you. Jadi, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya spesialis penyakit dalam, dan saya mengerti bahwa segala proses penyakit yang terjadi dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh sistem imun kita, dan sistem imun kita itu dipengaruhi oleh otak kita, dan juga seluruh organ-organ tubuh kita, jantung, paru-paru, lambung, usus, lever, ginjal kita, itu semua dipengaruhi dari dalam kepala kita. Jadi ada saraf dan ada sistem hormon yang mempengaruhi itu semua. Dan di dalam otak kita itu terdapat kemampuan untuk menyimpan memori atau informasi atau data. Jadi informasi apa, data apa, pengalaman apa yang kita alami itu akan termemori. Kalau itu adalah sesuatu yang enak, itu bisa membuat kita sehat, ya. Tetapi kalau yang kita simpan itu adalah hal-hal yang negatif, itu akan membuat kita stres. Tapi jangan lupa, kalau kita lihat juga yang enak di medsos, dan kita jadi mau, kita jadi pengen, lalu kita berusaha untuk mencapai atau menerima apa yang kita mau, dan kita nggak terima, kita jadi stres juga. Jadi itu sebabnya saya menyarankan ya, ikuti YouTube saya di Adulam Ministry ini ya, supaya Bapak Ibu bisa sembuh, bisa sehat. Iya gitu ya. Oke. Silakan yang mau bertanya, konsultasi gratis sampai jam-jam 10 lewat hari ini. Semoga banyak yang bisa terbantu ya, banyak yang bisa tertolong dengan layanan konsultasi gratisnya pagi ini. Thank you. Nantulang awak tadi udah masuk menyapa, Tuhan berkati Nantulang. Tetap semangat ya. Di dalam Tuhan kita tetap semangat selalu. Sekarang kita isilah dulu status yang belum kuisi. Gila. Request naik live-nya ya, yang mau bertanya ya. Biar aku nggak bolak-balik lihat handphone, karena sambil lihat komputerku ini ngisi status pasien. Tiap hari cemas kelingan. Dokter Made Dwija minta co-host. Oke. Selamat pagi Dokter Made. Pagi. Salam kenal. Dari Bali ya dok. Ketemu Sohib nih. Gimana dokter? Apa kabar hari ini dokter? Lagi nguji koas dok. Wah mantap itu, pasti lebih asik ya bisa nguji koas ya. Iya, tadi jurnal, ada morning report, ada ujian. Wah. Iya, senang ya kalau banyak aktivitas ya dok. Kalau saya di Medan dok. Di Medan, Sumatera Utara. Iya, kalau saya nggak nguji koas karena saya ngajarnya di fakultas, kita punya terpisah antara rumah sakit pendidikan dengan sarjana kedokterannya. Ini masih ngurusi koas dulu. Ya. Wah, enak dok, mantap dok. Kalau saya ini lagi poli untuk yang rawat jalan BPJS-nya. Iya dok. Iyalah dokter. Ya, selamat bertugas dok ya. Tapi mana tahu ada yang mau didiskusikan, nggak apa-apa. Mana tahu dokter ada. Oke dokter, siap. Salam kenal ya dokter Made ya. Iya dok. Ya dok. Ayo, bisa. Ya.
Oke. Silakan yang tiap hari cemas dan keliengan, aku undang ya, naik live ya. Biar bisa sembuh ya. Ya, selamat pagi. Aku udah undang itu yang nanya tadi soal cemas dan keliengan, silakan diterima requestnya. Biar kita cari solusinya apa yang terbaik ya. Obat betis sering pegal-pegal hampir tiap malam. Pegal-pegal sampai nggak bisa tidur. Koko Junta 16. Aku dok, oke. Dian Lestari ya. Silakan, aku undang Dian Lestari. Nanti setelah ini kalau sempat Kak Koko Junta 16 ya. Salam, Inang Nur Haida. Nur Haida. Selamat pagi Kak Dian Lestari. Malam. Kak Dian Lestari. Yes, Pagi, apa yang mau dokter. ditanya? Selamat pagi. Selamat pagi. Dok. Kak Dian Lestari. Ya, gimana? Apa keluhannya? Sinyalnya kayak kurang bagus, Kak. Boleh cari tempat yang lebih bagus sinyalnya tuh. Gian balik. Terima. Minum, tambahin. Oh, milih masih. Grace, nanti request naik live-nya Grace. Grace request naik live-nya. Oke, Kak Dian Lestari, apakah bisa melanjutkan atau kita cari waktu lain? Oh, bisa dokter. Oke, Tapi silakan, sambil silakan. Jualan soalnya saya dokter. Mantap, 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 mantap. Sambil jualan dokter, maaf. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan. Apa yang dikeluhkan, Ibu? Iya, ulu hati sering sakit dok, sakit banget Iya, sampai ke sebelah kanan gitu. iya. Terus kadang kalau di tempat yang dingin itu suka batuk terus muntah. Muntahnya itu pahit, pahit banget pokoknya sampai asem. Oke. Udah berapa lama seperti itu? Kayaknya sesek. Sebenarnya udah lama sih dok, cuman kayak sering datang tiba-tiba kayak gitu. Iya, 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 iya. Jadi udah berobat selama ini? Iya dok, ini malah 5 hari yang lalu habis diinfus. Kayak kata dokternya sih apa vitamin lambung gitu. Oke. Jadi Ibu udah tahu kenapa Ibu sakitnya seperti ini? Penyebabnya udah tahu? Saya nggak tahu dokter, malah saya bingung. Oke, berarti aku kasih tahu ya. Siap dokter. Jadi lambung kita itu ada sarafnya dari otak ini, dari kepala kita. Iya. Jadi itu yang mengatur asam lambungnya supaya jangan kebanyakan. Itu yang mengatur pergerakan di usus-usus kita supaya lancar. Karena kalau asam lambungnya kebanyakan, maka akan muncul rasa nyeri
bisa muncul juga dia naik ke atas jadi GERD ya. Lalu kalau gerakan usus kita juga kurang bagus, kita gampang kembung ya, perutnya nggak nyaman. Sampai situ cocok. Benar dok. Maka Saya malah yang kita harus kayak pahami, ya, maka yang harus kita pahami apa yang ada di dalam kepala kita, itulah yang mempengaruhi saraf yang ke usus dan ke lambung ibu. Jadi itu dipengaruhi oleh ingatan, memori. Apa yang ibu memori? Ya, memori itu berasal dari mana? Apa yang ibu lihat, apa yang ibu dengar, apa yang ibu baca, dan apa yang ibu rasakan dan alami setiap hari. Ya, jadi kalau ibu sering mengalami hal-hal yang mengecewakan, dikecewakan sama orang, dikecewakan sama keadaan, ada? jadi saya harus Bagaimana? dan seperti Iya. apa dokter dalam Seder- menjalani harian. Iya, sederhana aja Bu. Yang paling gampang ya, paling gampang itu adalah ikuti YouTube saya. Yang ini, Soalnya yang di atas tulang ini. punggung dokter. Iya, saya paham. Saya paham. Makanya saya bilang ikuti dulu YouTube-nya. Lalu yang ibu tonton tiap hari, kalau saya nggak live, YouTube ini aja. Tapi kalau saya lagi live, silakan masuk ke TikTok. Saya selalu lihat live-nya dokter, tapi mau tanya itu saya masih ragu-ragu. Ya, sekarang nggak usah malu-malu lagi ya. Anggap kita sudah jumpa, ya, kita udah ngobrol. Jadi karena ibu kan kalau jualan ya, ini contoh jualan ya. Kalau ibu ketemu dengan pelanggan yang baik, ibu pasti sehat. Benar nggak? Ya dua. Benar dok. Nah, tapi kalau pelanggannya buat kita makan hati, ibu pasti sakit jadinya. Benar nggak? Ya alhamdulillah nggak ada pelanggan yang ini dok, yang makan Ya. hati. Iya, cuma kalau misalnya ada pelanggan ngasih uang lebih, ya artinya dia nggak nawar-nawar, berapa ibu bilang harganya dia kasih aja, ibu juga pasti sehat itu. Itu ya dok. Iya, benar kan? Benar dok. Benar nggak? Nah, artinya apa? Tanpa ibu sadari, pikiran itu memang dipengaruhi oleh segala hal yang datang dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau kemudian kita kemudian secara apa namanya ya? Kan handphone ini bisa menolong kita tapi bisa juga buat sakit. Di handphone juga banyak informasi yang kalau masuk ke otak kita jadi pengen gitu. Lihat orang kaya, kita jadi pengen kaya. Lihat orang liburan, kita jadi pengen liburan, ya kan? Betul dok. Lalu kalau kita pengen nggak tercapai apa yang kita inginkan, kita jadi stres kan? Betul dok. Makanya kalau misalnya saya tawarin ini YouTube-nya, ibu pengennya hanya satu, pengen lihat Dokter Joseph aja. Saya kalau lihat Karena- dokter Joseph itu nggak diobatin, kayaknya udah sembuh dok. Makanya saya buat ini YouTube-nya. Iya. Dilihatin. Supaya apa, kalaupun ibu scroll, bosan aku dengar dokter ini, dengar yang lain lah. Ibu scroll tapi tetap masih sayang masuk. Pasti cerita saya tetap cerita yang enak gitu ya. Cerita yang membuat kita adem ya. Cerita yang membuat kita semangat ya. Saya orangnya begitu. Ya, saya akan tetap memberikan semangat. Saya akan tetap memberikan motivasi ya. Saya akan tetap memberikan edukasi ya. Tujuannya apa? Supaya itu yang masuk ke dalam otak yang mendengarkan, otak yang melihat saya. Tapi kalau ibu nggak masuk ke YouTube saya, ibu masuknya ke TikTok, semua bisa masuk. Di luar saya juga akan masuk sama ibu. Benar kan?
bener, bener dok. Nah, jadi itu aja yang bisa ibu buat sekarang. Sederhana, ibu nggak perlu keluar uang banyak, ya. Artinya kalau mau buka medsos saya, ya, channel saya dibuka, gitu. Ya, Jadi biar ibu siap, semangat. siap dokter. Baik, ada lagi mau ditanya Ibu Dian? eh Sebenarnya ada yang sering membuat jengkel itu orang yang ngutang-ngutang tapi nggak mau bayar gitu loh dok. Bagaimana Jadi, caranya saya bisa mengikhlaskan gitu dok? Bagaimana caranya? Saya baik. ingin Jadi yang pertama harus Ibu lakukan, ya. Kalau ada orang mau belanja, lalu dia bilang ngutang, Ibu minta maaf aja. Maaf, nggak bisa ngutang. Dah. Mau dia pakai alasan apapun, Ibu cukup bilang maaf, tidak bisa ngutang. Selesai. Karena itu hak Ibu. Hah? nggak bisa ngomongnya, nggak bisa dokter. Loh, tulis aja kalau nggak bisa ngomong, tulis di dinding. Tulis di dindingnya, gantung di situ tulisannya ya. Tidak Iya. bisa hutang. Sudah pernah sih dok, saya kasih tulisan Udah. tidak melayani bon gitu. Iya udah, titik. Jadi kalau ada orang, udah maaf, lu pergi aja, bilang usir aja dia, usir. Hah? Ya, Kenapa lu usir? Kata dokter Joseph, siapa mau ngutang harus kuusir. Gitu. Jadi ibu nggak sakit kepala bu. Ya, ibu kan maunya jualan. Pekerjaan ibu jualan. Jualan itu adalah apa yang ibu berikan ya dibayar. Kecuali ibu itu pekerjaannya ada yang lain. Misalnya boleh utang 3 bulan. Ya udah nggak apa-apa. Itu sesuai dengan maunya ibu aja. Benar nggak? iya mas. Ya dokter, Nah, jadi ibu benar sekali dok. sekarang aku tanya. Ibu mau melakukan apa yang aku ajari? Mau dok, saya akan Udah. berusaha. Ibu ingat aja apa yang aku ajari. Tidak terima hutang, bilang, ya kan? Kata dokter Joseph bilang. Bisa? Jadi kalau orang mau ngutang nanti suruh tanya dulu sama dokter Joseph. Ibu tunjukkan aja YouTube-nya. Kamu tanya dulu sama dokter ini. Kenapa nggak boleh ngutang sama saya, bilang ya? Gitu. Dok, Bisa ya, Ibu Dian ya. Lalu yang harus Ibu Dian lakukan adalah menyerahkan, ya, berserah sama Tuhan, siap ya. dok. Berserah aja kita sama Tuhan, karena kita juga bisa hidup sampai sekarang itu hanya karena Tuhan kan, Bu? Iya dok. Maka masa depan kita pun kita hidup nggak bisa karena kita. Masa depan kita pun kalau kita hidup itu bukan karena berapa banyak uang yang kita kumpulkan. Ya. Bahkan kita bisa melakukan apapun nggak bisa karena kita. Itu semua karena Tuhan aja. Iya dok. Nah, kalau udah ibu mau berserah, pasrah sama Tuhan. Lalu ibu lakukanlah, berserah. Ibu pasti akan sembuh. Ya. Sudah lama loh dok, dari tahun 2020 Iya. sampai Iya, karena habis ini badanku buatnya. karena ibu masih berpikir ya, hidup ibu itu yang sekarang itu nggak ibu inginkan. Ibu nggak mau hidup kayak yang sekarang, benar nggak? Saya ingin sehat aja sih dok, sebenarnya. Sebenarnya ibu bukan pengen sehat aja, ibu pengen sehat supaya, ya kan? Iya, benar. Coba aku tanya, kan? Berarti ada maunya yang lain, ada udang di balik bakwan, ya kan? Jadi artinya gini, kita harus manusia itu kalau apa yang dia mau, lalu dia terima, dia dapatkan, dia pasti akan bahagia. Persoalannya sama ibu ketika ibu sedang sehat,
Ibu maunya yang lain. Ya. Maka kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau sehat. Kita harus bilang sama Tuhan, sehat aja cukup Tuhan. Sehat aja udah cukup Tuhan. Pasti Tuhan sembuhkan. Iya, dokter. Betul? Iya, dok. Siap, dok. Oke, ada lagi mau ditanya Ibu? Sepertinya sementara itu dulu ya, dok. Mantap. Jangan lupa di-follow YouTube-nya ya. Iya, dok. Oke, Terima kasih oke Ibu juga. Dian. Ya, Oke, saya terima doakan juga Ibu, pekerjaannya diberkati Tuhan, ya. Amin. Tuhan buat tambah sehat Ibu, ya. Amin. Kalau Ibu punya anak-anaknya semua diberkati Tuhan, ya. Amin. Masih Baik kuliah, Ibu dok. Dian, Terima pasti kasih. Tuhan tolong, ya. Amin. Terima Baik kasih, Ibu, dokter. Terima selamat kasih. pagi, ya Bu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya Terima Ibu, kasih, dokter. makasih Ibu, terima kasih ya. Oke, tadi ada juniorku tadi nih. Mana tuh si apa tadi? Si Grace Simbolon. Belum request naik live ya si Grace Simbolon. Kak Koko Junta lah dulu, Koko Junta. Ya, jadi kalau kita mau sehat, harus bilang sehat aja udah cukup Tuhan, ya. Nah, gitu. Selamat pagi. Koko Juntak, selamat pagi. Ibu atau bapak ini? Koko Juntak. Tadi kayaknya ada nanya juga, ini lagi naik live ini Koko Juntak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, silakan Bapak. Apa keluhannya Pak Koko? Itu aja dok. Cuman betis aja yang sering pegal-pegal. Oh, pegal-pegal. Pekerjaannya apa Pak? Jualan-jualan. Jalan ya? Banyak jalan ya? Iya, Banyak berdiri ya? iya. Kalau misalnya Bapak rasa pegal, pengennya diapain Pak? Diurut. Ada yang ngurut Pak? Kadang kalau udah 3 bulan nggak pernah lagi dikasih diurut. Itu. Jadi gini Pak, Bapak harus berpikir dari sekarang, kalau pegal karena Bapak jualan, Bapak bukan perlu diurut. Bapak cuma perlu istirahat aja. Oh iya. Supaya Bapak nggak kecewa. Oh iya. Karena kalau Bapak pengennya diurut, nggak ada yang ngurutin Pak. Nanti orang yang Bapak minta ngurutin jadi nggak mau dia, makan hati dia Pak. Kalau udah nggak pernah lagi diurutkan dok, udah hampir 1 bulan. Jadi aku aja yang ngapain, yang urut sendiri kayak gitu bitisnya supaya bisa Boleh, Bapak mau ngurut sendiri? cuman bitis aja kayak gitu dok. Iya, saya tanya dulu, Bapak mau memang ngurut sendiri? Atau yang Bapak mau ada yang ngurut? Aku aja kadang yang ngurut. Kalau Bapak mau, lakukan Pak. Ya. Ada dijual itu alatnya, supaya Bapak nggak capek gini-gini, ya kan? Oh, Ada iya. dijual. Pakai itu Bapak. Jadi biar cepat dia terasa, ya kan? Gitu aja. Jadi itu bukan penyakit itu, Pak. Bukan penyakit. Itu hanya masalah wajar aja. Namanya kita kerja, namanya kita berdagang. Ya, pegal-pegal itu artinya penumpukan asam laktat yang perlu dibantu dengan istirahat kah, dengan diurut kah, tapi tergantunglah apa yang memang bisa kita lakukan, ya. Oh ya dok, ya dok. Oke, semangat ya Pak Koko ya. Ya Pak, ya dok. Ya, sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-follow ini YouTube-nya. Kalau Oh. sering di-follow di YouTube-ku ini bisa juga kurang pegalnya itu. Oh iya dok. Coba nanti ditonton malam-malam ya. Oh iya dok. Oke Pak Koko, Tuhan berkati. Oke, kita lanjutin ya. Ibu Mulyani Harefa. Kakinya dikatasin aja, boleh. Selamat pagi Ibu Mulyani Harefa.
Selamat pagi, dokter. Selamat jumpa. Puji Tuhan. Ini dari mana? Dari Nias ini, dari Nias. Orangnya aja dari Nias, tapi tinggalnya Oh, di Medan. oh di Masa Medan nggak ya. ingat? Masa nggak ingat? Minta maaf ya kalau aku nggak bisa ingat Iya, ya. itu mantan pasien mantan pasien dokter suamiku yang sudah meninggal. Oh iya Ibu. Aronaso Zebua. Pak Aronaso, Zebua, Aronaso. Oh iya iya iya, aku ingat, aku ingat, Aronaso aku ingat. Zebua. Iya, iya Ibu. Saya ingat Ibu, saya ingat, saya ingat. Bua. Iya, iya, iya. Ya, Gimana? Gimana? Ya semoga nggak sedih lagi ya. Iya. Semoga Jumpa. ya. Apa yang mau ditanyakan Ibu Udah Mulyani? mulai Silakan. dokter dengan dengar firman Tuhan. Dulu memang Yes. aku 1 tahun memang nangis aja terus, tapi dengan dengar Iya. firman Tuhan udah mulai dokter. Dengan Betul. adanya Amin, firman amin. Tuhan bisa terhibur. Itu dokter. Iya, amin. Tapi entah kenapa bisa sakit gula aku juga dokter. Udah ketularan aku. Entah. Sakit gula. Oh, iya, iya. Jadi sakit gula itu bukan menular ya? Itu yang pertama. Iya, mungkin karena di rumah terus sekarang. Nggak Jadi kalau di rumah ada terus kurang kegiatan. pergerakan. Iya, kurang kegiatannya ya. Dokter. Iya. Jadi Lagi pula apa? BAB-nya ini kurang lancar, dokter. iya, iya. Jadi udah berobat selama ini belum? Seringkali sakit leher belakang, Leher belakang sakit juga ya? tegang lehernya. Iya, iya, iya. Tegang lehernya seringkali. Iya, iya. Seringkali tegang lehernya, coba pikirkan dulu ya. Ada nggak Ibu merasa perlu uang? Ya, namanya aja manusia, tapi enggak apa kali ku khawatir kali, yang penting bisa makan aku 1 hari dokter, itu aja. Kan Oke, itu adanya dia. ya. Yang penting bisa makan kan? Iya. Tanpa Ibu sadari, Ibu makannya pasti jadi banyak. Enggak juga dokter, enggak banyak. Yang penting apa adanya. Berat badannya gimana? Turun dokter, tinggal 45. Turun ya, berarti ya. Dulu 50. Oke, oke. Berarti yang membuat gula Ibu naik Iya terus dokter. itu karena stres pikirannya. Bisa nggak? Bisa merasakan nggak bahwa selama ini Ibu Kadang memang stres? membuat aku stres ini buat anak-anak dokter. Kenapa Iya, kadang anak-anaknya? memang dokter kalau bertingkah anak-anak. Umur Nggak berapa anak bisa Ibu? aku nasihati, malah membuat mereka marah sama aku. Umurnya Keluarga berapa? memang nggak bisa ngomong. Oh, Hah? jadi anak Ibu bukan butuh nasihat. Anak Ibu butuh uang. Keluarga memang kalau nggak itu, tapi dari mana aku ambil? Makanya jangan dinasehati. Kalau orang yang butuhnya uang, lalu kita kasih nasihat, dia marah. Dia bilang, aku nggak butuh nasihat, aku butuh uangnya. Ya itulah makanya dari mana aku ambil, lain bapakmu dulu. Jadi gini, anak-anak itulah itu makanya- butuh ditemani aja, ditanya kabar Aku anak-anaknya, bilang, didoakan ya, didoakan. Adapun apa doa-doa. Kenapa? Itulah makanya berdoa sendirilah aku. Iya, itu udah cukup. Yang penting kita berdoa, percaya sama Tuhan. Benar ya?
Oh ya, itulah yang sering buat aku tegang leher memang. Iya, Kalau udah nggak bisa dibilang, aduh, udahlah. iya, iya benar. Jadi, Banyak-banyak diam aja lah aku sekarang. iya, kita harus lebih banyak diam, baca Alkitab, dengar khotbah, ya, Iya, banyak berdoa. iya, Itu iya, Nur. Iya biar dong, nggak tegang itulah yang selama ini lehernya, iya ya, udah mulai gitu. berkurang memang. Amin, 2 amin. minggu yang lalu tegang kali karena ada Betul. yang ku bilangi sama dia udah mulai kurang. Tapi udah apa ku lupakan udah berkurang memang dok. Amin, 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 ya. Jadi kuncinya berserah sama Iya Tuhan, dok. ya. Iya dok. Jadi Iya iya. apapun yang terjadi, kita serahkan aja sama Tuhan. Yang penting kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap melakukan yang baik, ya. Iya dok. Amin. Iya dok. Oke. Kadang-kadang Ada aku lagi mau ini ditanya? memang Iya. kadang gak sabar. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita doakan Gimana supaya bisa ibu bertambah apa kesabarannya. cepat mengendalikan. Iya. Nanti kita doakan supaya ibu Iya, kadang bertambah memang itu kesabarannya, ya. kadang-kadang memang. Betul, betul, betul. Itulah Betul. dok, biar Tuhan yang menetapkan di hatiku Roh Kudusnya itu. Ya Amin, jangan amin, gampang. ya. Kalau ku tahan-tahan memang apa nggak enak. Makanya nanti kalau udah banyak tingkah mereka ku meletus memang. Meletus balon hijau. Ku tahan-tahan, sabar. Mm-mm. Nggak apa-apa. Yang penting ibu tetap percaya sama Tuhan aja, ya. Iya dok, iya memang dok. Amin, amin. Nanti kita doakan ya supaya bertambah kesabarannya dari Tuhan Yesus, ya. Iya dok. Ya semakin Siap, siap. sehat. Itu aja yang Ya, sehat aku itu aja ku syukurin. Sehat aku nggak tergelak tak di tempat tidur sabar. kan nggak ada yang mengurus. Coba. Sabar, sabar. Ibu, yang penting sehat aja atau kalau sehat ada yang lain maunya? Sehat aja bisa ku tengok-tengok Cukup. cucuku. Cukup sehat aja. Iya. Nanti Sehat. ditengok cucunya mau cucu yang baik-baik aja. Kalau ditengok Iya. cucunya lasak nanti ibu emosi. Enggak cepat emosi aku sama cucuku. Kalau cucunya ribut nanti, oke cucu ya. Sekarang bapak mamanya. Nanti anak ibu ada yang nggak cocok di hati ibu. Ibu pengennya mereka kayak yang ibu mau. Enggak mau, itulah permintaanku sama Tuhan. Tuhan biar aku bisa berubah bukan seperti dulu lagi. Cuma satu ibu bilang sama Tuhan, Iya, bisa sehat aku menjadi aja. teladan bagi anak-anakku. Sehat aja aku udah cukup Tuhan. Nggak ada yang lain lagi. Itu ibu minta. Iya. Ya. Senang aku sehat, aku dalam merasa bahagia, sejahtera. Kalau sehat nggak ada penyakit dalam tubuhku. Itu ibu merasa bahagia. Gimana caranya supaya bahagia menurut ibu? Bahagia tadi ibu itu minta sehat. Sama Tuhan. Tadi ibu minta sehat aja. Itu maksudnya. Iya. Jangan minta sehat aja, minta bahagia juga. Itu banyak kali maunya kalau udah minta bahagia. Bahagia. Belum tentu. Kalau udah sehat kan? Iya ya. Aduh. Dari mana ibu tahu kalau sehat pasti bahagia? Ya sedikit lah merasa bahagia, nggak ada merasa sakit di badan. Ibu tahu nggak merasa sakit di badan kenapa? Karena kecewa. Ibu kecewa. Iya, kenapa anaknya kayak gitu ya kan? Kadang aku pingin diperhatikan karena nggak ada lagi yang perhatikan di rumah. Jadi kalau nggak mau mereka perhatikan, jadi itulah kecewa.
Makanya jangan bilang sama Tuhan sehat aja. Nah, Tuhan pun tahu mana kamu mau sehat aja katanya. Jadi yang harus ibu lakukan adalah ibu tahu nggak kalau ibu kenapa masih hidup sampai sekarang? Karena kadang masih ingat suami. Ya itu tadi. Jadi maka ibu masih kecewa jadinya karena ibu ingat suami. Kalau ibu masih hidup itu hanya karena Tuhan yang selalu bersama dengan ibu. Ya? Iya memang. Iya, itu udah cukup gitu loh. Jangan banyak. Memang Tuhan yang ku ingat sekarang. Memang hanya Tuhan yang ibu ingat, tapi banyak kali mau ibu. Oh ampun dosaku Tuhan Yesus. Iya. Jadi sakit kita karena banyak kali mau kita. Ampuni aku Tuhan Yesus, berarti aku egois. Iya. Jadi cukup kita bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, terima kasih, aku masih hidup, ya kan? Iya, aku bisa Itu aja. bernapas. Iya, betul ya. Aku udah bilang kesehatan, minta yang lain-lain. Iya, Padahal betul. hanya satu maunya ya. Iya. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, amin. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan tuh udah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita tinggal terima aja. Iya, udah disediakannya. Itu makanya kita tinggal bersyukur aja sama Tuhan, ya kan? Iya, karena kekhawatiran itulah jadinya apa? Betul. Kadang lalai akan firman-Nya. Iya. Padahal kita ingat memang, tapi mempraktekannya itu. Mempraktekannya gampang. Jangan Ibu buat baca Alkitab tiap hari. Prakteknya gampang. Iya. Ibu baca Alkitab dari pagi sampai malam. Udah. Kadang pedih juga mata Kalau waktu pedih mata tengok YouTubeku ini. Nah ini prakteknya. Dengarkan iya YouTube Dr. Joseph. Gitu. Iya, sering ku tengok memang YouTube Nah, dokter. jadi waktu lihat Ketawa YouTubeku sendiri juga aku. ketawa sendiri, ya kan? Pasti kita nggak merasa khawatir, ya kan? Betul nggak? YouTube kalau badan Iya, jadi kalau kita nengok YouTube Dr. Joseph, pegal-pegal badannya pasti akan hilang. Iya, ketawa nanti aku. Jadi hilang semua yang pikirkan itu. Iya, benar kan? Iya, dokter. Jadi Puji itulah Tuhan lah temanku. kalau gitu, ya. Sekarang bukan TikTok, YouTube, mendengar firman Tuhan lah. Ya, amin. Itu udah benar. Iya, daripada keluar sama kawan belum tentu apa yang dibicarakan. Iya, betul. Tapi kalau sekali-sekali boleh, ya kan? Iya. Oke, puji Tuhan. Ada lagi mau ditanya? Itulah dok, apa supaya bisa nggak ada lagi kekhawatiran itu tentang apa itu sifat anak-anak, biar bertambah kesabaran lah. Ya, amin. Kita doakan sekarang ya. Iya dokter. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur sebab kami masih hidup sampai dengan saat ini. Kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Berarti kalau kami masih hidup sampai dengan sekarang, Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak pernah sendiri. Kalau kami seringkali merasa sendirian, itu karena kami tidak menyadari. Tapi sekarang kami sudah sadar, kami nggak mungkin hidup kalau bukan Tuhan yang selalu bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus menjamah pikiran dan perasaan ibu,
supaya ibu tidak dipengaruhi dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, supaya ibu tidak dipengaruhi dengan segala sesuatu yang ada di anak-anak ibu, atau siapapun tidak ada yang bisa pengaruhi ibu kecuali ibu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima Oke, kasih ya, dokter. semangat. Iya Ibu, Oke, Tuhan Dok. berkati. Oke, terima kasih. Oke, yang belum follow YouTubeku silahkan di follow ya, karena aku tidak mungkin live setiap saat ya. Jadi setiap kita sedang merasa kurang nyaman kah, mulai rasa kesal lah, silakan nonton YouTubeku aja ya. Mau kita agama apapun silakan ditonton di situ. Jadi ada 2 bagian di situ yang saya buat sekarang, yaitu yang pertama playlistnya Hati yang Gembira, itu terserah mau agama apapun silakan dengar. Untuk bagian yang khotbah buat yang mau agama apapun terserah juga. Tapi itu khusus misalnya ada untuk yang Kristen ya. Tapi saya tidak akan menyakiti perasaan siapapun. Percayalah. Apa yang saya sharingkan itu semuanya hanya hal-hal yang baik, kebaikan, dan kalau itu masuk ke dalam pikiran kita itu akan membuat kita sembuh ya. Oke, masih ada waktu kita terima dulu yang nggak ada nama ini. Aku nalai dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihannya ya 3 minggu udah sembuh lah ya. Selamat pagi. Pagi lah pagi Dok, Bang. Suka hati lah. Ini siapa nih si Grace? Grace Kau di mana sekarang Grace? di Medan masih, Bang. Masih di Medan, siap. Ceritakanlah dulu. Kan kau bilang kau gampang cemas, ya kan? Masih ingat. Kan udah dari dulu sakitmu itu. Oh iya, benar. Masih ingat rupanya. Mana mungkin aku lupa? Namanya kawan. Ini dong. Iya kan? Coba-cobalah. Itu Cuma mungkin aku belum tahu ya secara detail. Jadi kau ceritakan aja dulu sekarang. Kira-kira kayak mana? Kapan mulainya? Apa yang kau rasakan? Ceritakan bebas. Oh, jadi kan Bang 2011 tuh mulainya. Kayak gitu, asam lambung dulu, panas tenggorokan. Iya. Nah, habis itu dia jadi cemas. Iya. Jadi ujung ceritanya aja yang aku waktu nelfon abang itu kan itu habis mama itu meninggal tuh. Oke. Nah, baru habis itu jadi ujung-ujungnya ini tahun lalu aku udah ke inilah psikiater. Oh, udah psikiater ya. Jadi kau Sudah minum obat pengobatan. psikiater sekarang? Udah 6 bulan, udah selesai. Oh, oke. Bagus, puji Udah Tuhan. selesai yang bulan 1, udah sehat. Baru Oke. aku kan baru lahiran Bang bulan 7 tuh. Iya. Udah lahiran bulan 7 anakku dipanggil Tuhan langsung, cuman bertahan 4 jam. Kambuh lagi lah ini. Oke. Jadi pemicunya selalu Sekarang hal-hal yang mengecewakan ya. iya. Jadi sekarang aku tuh udah 3 hari nggak tidur gara-gara tenggorokanku panas kayak dibakar. Aku tahu tuh si itu GERD namanya, tapi kadang aku tahu itu GERD-nya itu nggak apa-apa, tapi bikin nggak bisa tidur Bang. Kalau mau tidur kayak ada ya kayak asamnya itu jalan di dada ini ya kan, jadi bikin takut mau tidur. Iya. Kau sekarang masih sedih? Enggak lagi nya. Udah terima lah. Kau Soalnya sekarang udah masih takut? bulan. Takut iya. Takut mati? Nah, benar. Kemana gitu ya kan? Aduh, terus kau masih main TikTok kan? Sering nonton TikTok maksudku? Enggak. Karena aku malas nengok kalau ada kabar-kabar orang meninggal bikin trigger langsung ketakutan. Oke. Jadi boleh aku tahu aktivitasmu apa dari pagi sampai malam? Aku kan kerja Bang. Oke, kerja ya. Jadi ketemu banyak orang ya. Apa kerjamu? Iya. Puskesmas. Oh, perawat kau? Bidan. Oke. Bidannya. Itu juga PNS salah ya? satunya yang bikin aku, itu juga salah satu yang bikin aku suka cemas kalau
kayaknya rasaku sekarang udah jauh kali Medan ke Binjai itu. Padahal udah berapa tahun aku kerja di sana. Oh, berarti kau merasa nanti dari Medan ke Binjai bisa kecelakaan gitu ya? Iya, tiba-tiba Hmm. cemas. Ya. Dia kayak gitu Oke, dia oke. jadi macam aduh jauhnya gini. Padahal tahulah Ya. kayaknya Ya. susah kali kalau kerja di Jadi puskesmas. berapa anakmu sekarang? 2. 2. Udah kelas berapa lah itu? Yang nomor 1 kelas 2 SD, yang nomor 2 TK. Autis yang TK ini. Oh, autis juga ya. Jadi Heeh. berarti kau dari mulai kapan lah kau kecewa dengan hidup ini? Mulai kapan ya? Tahu Kayaknya kau paling arti kecewa yang kecewanya ku maksud? kayak mana, Bang? Kenyataan tidak sesuai dengan harapanmu. Mulai dari apa ya? Sejak menikah? Enggak lah. Lamanya kan Berarti sejak apa? pacaran? Enggak lah. Sejak ditinggal mama lah. Oh, berarti tahun berapa tuh mama meninggal? Pas waktu COVID lah, COVID. Covidnya kau bilang kau sakit sejak tahun berapa? Asam lambungmu Iya, kapan? itu 2011. Oke, di 2011 itu kau ingat yang memicu apa? Aku seingatku cuman itu aja, jarang makan, malas makan. Gak ada mau diapain. Kau Senangnya selama malas sana. malas makan karena nggak ada yang mau dimakan atau karena mau nggak ada diet. mau diet? Iya. Berarti kau mau diet karena supaya ada yang suka sama kau? Enggak, mau diet aja biar bagus aja badannya. Jadi semualah dimakan. Supaya apa? Dipatang-patang. Supaya apa badan bagus? Dulu, jangan sekarang yang kau pikirkan. Dulu kau pengen badanmu bagus. Supaya apa? Supaya dibilang orang cantik. Iya, kalau pakai baju kan enak, gampang nyari bajunya gitu. Supaya dibilang orang cantik. Cantik. Jadi kalau soal baju, mana bisa jadi alasan kau bilang baju? Kalau kau ke Sun Plaza ada satu toko yang khusus untuk semua orang gemuk. Ada memang, itulah. Coba kalau kita kurus, kan nggak mesti ke sana, Bang. Iya, artinya sebenarnya kau itu pengennya itu bukan karena masalah bajunya. Kau pengen supaya dibilang orang cantik. Karena kau belum merasa cantik. Walau kau gemuk, ya kan? Berarti dari dulu ada insecure-mu. Jadi itulah pemicu pelan-pelan kau merasa hidupmu tidak seperti yang kau inginkan. Ya. Nah, maka kalau kau mau sembuh sekarang, kau harus punya satu aja keinginan. Kalau kau cabang-cabang nanti keinginanmu, udah pasti kau akan tetap sakit. Iya, banyak kali emang keinginanku. Nah, sekarang boleh nggak aku tawarin samamu? Kalau kau mau sembuh, kau hanya boleh inginkan satu, yaitu Tuhan Yesus aja. Titik. Tuhan Yesus aja. Tapi itu ada satu, Bang. Nah, boleh. Apa tuh? Kita nego ya. Tiap hari tuh aku udah dengar firman Tuhan, udah apa segala macam. Kenapa masih juga takut mati? Kau dengar firman Tuhan karena ada maumu. Bukan karena mau dengar firman Tuhan saja. Kau maumu ada. Kau pengen hidup, ya kan? Iya. Kau belum menyadari. Dengarkan firman Tuhan terus. Iya. Jadi kemauanmu bukan mau dengar firman. Kau berpikir dengan kau dengar firman, kau jadi hidup, ya kan? Iya. Sebenarnya, kalau kau hidup sampai sekarang, betul nggak? Iya. Coba kau pikir, kenapa kau bisa hidup sampai sekarang? Karena kasih karunia Tuhan. Coba kau hitung, apa aja yang Tuhan buat samamu, supaya kau hidup sampai sekarang. Banyak kan? Berarti Tuhan kasih kau oksigen. Ya.
Kau bisa selamat dari Medan ke Binjai, Binjai ke Medan, bolak-balik. Siapa yang selamatkan kau? Tuhan Yesus. Bisa kau tahu kapan bisa terjadi kecelakaan? Enggak tahu. Nggak bisa, tapi kau selamat. Tidak kena kecelakaan karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kau. Iya. Ya. Tapi kenapa gitu kan Bang? Kadang kok ada kambuh cemas ini ya kan. Sok tahu kita, hari ini aku mati kok ada kambuh cemas. Padahal jadi kita yang menerka-nerka. Iya, karena di pikiranmu, kau pikir kau bisa hidup karena usahamu. Iya. Atau gini. Kau pikir kau hidup, kau pengen. Kalau hidup, kau mau ini, kau mau itu, kau mau ini, kau mau itu. Ya. Padahal harusnya kalau otak ini sadar, kita hidup kan cuma karena Tuhan. Iya. Bayangkan, kita nggak bisa beli hidup ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kau nggak sadar, kau banyak mau dari apa yang ada di dunia ini. Kau pengen kaya. Ya. Kaya enggak lah. Enggak. Pengen punya uang, udah. Uang aja ya lah, punya uang. Punya, kau pengen punya uang, ya kan? Maka berapa uang yang kau pengen? Pasti belum tercapai sekarang. Nggak pernah cukup kalau manusia kan? Paham? Maka keinginan itu akan terus menambah uang. Kau akan dikejar-kejar oleh keinginanmu. Iya. Maka dopamin di otakmu. Jadi kalau kau belajar banyak tentang penyakitmu, sebenarnya orang yang sakit dengan kecemasan yang berlebihan seperti yang kau alami itu karena dopaminnya kurang di otak. Tahu dopamin itu apa? Jadi dopamin itu adalah hormon di otak kita yang membuat kita merasa puas, merasa cukup. Pertanyaanku sekarang, kau pasti tidak merasa cukup kalau hidup aja. Enggak. Makanya kau sakit. Sekarang kau kutawarkan. Boleh nggak? Kalau yang kau mau sekarang, yang penting hidup aja. Itu udah cukup. Fokus hidup aja gitu. Iya. Tujuanmu hanya satu. Kau hanya hidup. Ya, kau hidup sekarang, udah hidup lah itu. Udah cukup. Udah syukur. Itu dulu. Namanya bersyukur dengan hidup. Oh iya. Namanya bersyukur. Iya Bang. Maka kau akan sadar nanti yang buat kita hidup hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Maka di dalam otakmu tujuanmu hanya satu. Ya Tuhan Yesus. Kalau kau berpikir, ya aku harus buat apa? Ya kan? Buatlah semua yang menyenangkan Tuhan Yesus. Buatlah semua yang menyenangkan Tuhan Yesus. Kau tahu? Kalau kau lakukan apa yang kau mau, maka kau akan meningkat dopamin di otaknya. Melakukan apa yang kau mau. Kau mau apa? Kalau kau lakukan apa yang kau mau, apa yang kita mau, dopamin kita meningkat di otak. Hilang cemas kita. Contoh, kau memang mau ke Binjai? Mau. Jangan-jangan kau berpikir kalau bisa jangan terus-terus di Binjai. Iya, ada juga. Makanya kau jadi kecewa. Coba kau sekarang berkata jujur dengan dirimu. Ya udahlah, aku memang maunya ke Binjai. Memang mau aku. Maka kalau kita lakukan yang kita mau, itu dopamin di otak kita meningkat. Iya ya. Jadi Tuhan itu baik. Iya, dia buat otak kita sedemikian rupa canggihnya otak ini, bahwa manusia itu pasti bahagia kalau dia melakukan yang dia mau aja. Iya ya. Persoalannya, kalau yang kita mau itu melanggar kaidah yang sudah ditetapkan Tuhan, baru kita salah sendiri. Salah sendiri ya, benar. Makanya
nggak bisa kita lari kemanapun kecuali ke Tuhan. Iya. Jadi mau kita itu ya Tuhan, udah cukup, karena Tuhan yang sudah kasih kita hidup. Mau kita apa? Ya mau kita hanya menyenangkanlah sama Tuhan. Toh Tuhan sudah membeli kita, Tuhan sudah membayar kita kan? Sudah membayar. Iya. Berarti maunya apa? Ya firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Mau ya firman Tuhan. Maka kau akan baca Alkitab tiap hari. Ya, Nah, benar. lalu Itu kau sudah kulakukan, Bang. bagus. Kulakukan tiap hari. Yang berarti yang belum kau sadari adalah kalau kau bisa sampai ke Binjai. Betul. Siapa yang buat kau selamat sampai ke Binjai? Tuhan Yesus. Berarti siapa yang mau kau ke Binjai? Tuhan. Maka kalau kau mau mengikuti maunya Tuhan, ya udah kau jadi mau ke Binjai gitu loh. Oh, udahlah Tuhan, terima kasih. Berarti kau mau aku di Binjai, aku mau juga lah. Tuh maunya Tuhan kayak gitu, kadang maunya kalau bisa Nah, jangan ke situ. ketika yang kita ikuti maunya kita dan itu berlawanan dengan maunya Tuhan, kita kecewa. Dopaminnya turun di otak. Iya ya. Kau mau apa? Contoh, ya aku mau anakku hidup lah, ya kan? Ya, atau aku mau anakku jangan autis lah, ya. Maunya. Tapi kalau kau maunya, faktanya dia autis, Iya. maka itu akan membuat kau kecewa terus. Kenapa anakku Iya, benar itu. Tapi kalau kau sekarang belajar bahwa anak yang autis juga bisa hidup bukan karena kita, bukan karena perbuatan mamanya. Anakmu hidup walau dia autis, dia bukan karena kamu, tapi karena Tuhan yang mau dia hidup. Iya, iya. Kalau kau berpikir tentang autis, autis itu adalah kondisi di mana otak anak menolak semua yang ada di luar dirinya. Dia nggak suka dengan hidup ini. Tapi kau harus percaya, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita ada hidup yang kekal. Supaya apa? Dunia ini semua sementara. Persoalan pun semua sementara. Penyakit pun semua sementara. Tapi kalau nanti kita sampai di sorga, itu selama-lamanya sehat. Iya. Selama-lamanya bahagia. Selama-lamanya bersama dengan orang yang kita sayang. Iya. Dah, Benar. itu harus ada di otakmu supaya yang kau mau adalah Tuhan Yesus. Jadi kita akan sampai nanti pada penyadaran berarti kalau kita hidup di dunia, dunia ini bukan tujuan akhir. Iya, bukan. Dunia ini hanya proses. Yang kita mau apa? Ya kita mau pulang ke surga lah. Kalau kita inginkan dunia ini, kalau yang kita mau adalah dunia, maka kita akan menjadi sama seperti dunia. Sama sama dunia. Orang dunia khawatir, orang dunia cemas, orang dunia marah-marah. Ya kita jadi sama. Nggak ada bedanya. Jadi nggak ada beda. Ya sakit. Ya kalau sakit kayak mana? Ya ke dokter. Ya kalau ke dokter kayak mana? Ya dikasih obat. Kasih obat. Tapi apa ada obat bisa sembuhkan? Ya nggak ada. Bisa. Jadi pikirkan yang kau mau. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan, sekarang aku tahu. Apa mauku hanya mengikuti maunya Tuhan aja. Sembuh kau. Amin. Nah, aman. Nggak ada khawatirmu. Oh, Tuhan yang mau aku ke Binjai. Pergilah ke Binjai. Tuhan yang mau anakku autis. Peliharalah anakmu yang autis. Ajari anakmu autis dengan penuh kasih. Berarti Tuhan yang mau kau mengasihi anakmu. Hah? Iya. Kau akan hidup tanpa rasa kecewa. Ketika ada orang mungkin menyakitimu, ya udah Tuhan yang mau dia datang menyakitiku, tapi aku tahu Tuhan yang mau. Jadilah kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan ketika ada orang menyakiti kita? Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Ya kasihilah. Kasih. Pada waktu karena kita mau mengasihi musuh kita, ya, maka Tuhan, dopamin kita akan meningkat di sini.
kita nggak kecewa. Ya memang Tuhan yang mau dia nyakitin aku, ya udahlah. Nggak usah kita tanya, kenapa dia nyakitin aku ya? Kenapa tega kali dia? Nggak usah dibahas lagi, kenapa tega. Nggak ada lagi tuh. Kalau kita bahas kenapa dia tega, berarti maunya kita. Ya kita kecewa. Bukan maunya Tuhan. Tapi kalau kita bilang, ya udah Tuhan yang mau. Tuhan yang izinkan itu, selesai. Terima aja gitu Bang. Terima aja. Karena kita mau. Mau nggak nerima aja? Iya. Karena nggak ada yang ini rancangan Tuhan ya. Ya, bukan. Nanti bisa terjebak lagi. Terima aja. Tapi ternyata bukan karena mau dia terima aja. Cuma di mulut aja bilang, jadi terima aja. Nanya dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya si Grace bilang, aku mau, terima aja. Kau pasti sembuh. Karena kau yang mau. Karena ketika kau melakukan yang kau mau, itu dopamin di otakmu naik. Ingat itu. Segala sesuatu yang terjadi, lalu memang karena kita mau menerimanya saja, kita pasti sembuh. Saja. Mau nggak nerima aja? Atau mau dibahas? Kalau maunya membahas, ya risiko. Jangan. Risikonya apa? Overthinking. Ya, Muncul overthinking namanya. Dipikiri semua. Kalau dipikiri semua, otak akan berada dalam keadaan aktivasi sistem saraf simpatik. Kita kan dikejar-kejar, stres sendiri. Berarti yang buat stres siapa? Ya karena kita tidak mau menerima aja. Ya diri sendiri. Sederhana. Capek-capek sendiri. Iya Bang. Jadi sama kayak kalau kita baca firman Tuhan. Kita bilang kita baca Alkitab. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kamu baca Alkitab? Oh, karena aku mau. Yakin? Kamu mau baca Alkitab saja, hanya membacanya? Iya, mau hanya membaca aja. Tapi nggak mau ikut apa yang difirmankan Tuhan, ya berarti kecewa juga. Sama aja ya. Sama aja, karena ada maunya kita, ada yang lain mau kita. Kita bukan hanya mau baca firman, kita mau membuat seolah-olah kalau baca firman itu yang membuat kita sembuh. Nggak bisa. Oh. Kalau baca firman Tuhan, karena yang kita mau melakukan kehendak Tuhan. Selesai. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk saya. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, ya udahlah itu maunya Tuhan. Aku disakiti. Tapi maunya Tuhan ketika aku disakiti, aku mengampuni. Ketika orang menyakiti aku, itu maunya Tuhan. Supaya aku mengasihi dia. Itu, kalau udah itu mau kita, Roh Kudus akan memberikan jawaban sama kita. Terang otak kita. Ya udah, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kejadian 50 ayat 20. Tapi Allah itu mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Jadi kalau ada orang membuat yang jahat sama kita, nggak apa-apa, itu maunya Tuhan. Tapi maunya Tuhan, dia ubah semua reka-reka yang jahat, mendatangkan kebaikan buat saya. Udah, nggak stres kita mikirin. Bisa Bang, bisa. Ada. Jadi maunya sekarang fokus, cuma menyenangkan hati Tuhan, gitu. Amin. Ya. Iya Bang. Jadi kau follow YouTubeku, biar ini kau tengok terus setiap hari. Aku bukan larang. Ya, aku bukan bilang firman Tuhan yang lain nggak bagus, tapi karena memang firman Tuhan yang ku-sharekan itu semua berkaitan dengan anxiety, depresi. Jadi ini akan membantumu ketika muncul sensasi. Minimal kau lihat aku aja, kau udah yakin sama aku. Iyalah Bang. Oke? Oke Bang. Cocok. Oke, kita berdoa ya. Kita doa. Kita doa. Kau mute dulu apamu. Mute dulu mic-mu biar bisa kita doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kau begitu luar biasa. Kau ciptakan otak manusia sedemikian rupa supaya dengan otak manusia itu kami bisa bersuka cita. Supaya dengan otak yang kau ciptakan dalam kehidupan kami bisa memperoleh damai sejahtera. Kami bisa menjalani hidup ini dengan rasa puas, dengan rasa cukup. Ternyata sekarang kami paham, kalau kami mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja, maka otomatis kami akan mengalami kebahagiaan.
Kami yang mau mengikuti apa kehendak Tuhan, karena kami mau, maka Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kami. Bukan Tuhan yang nggak bisa menjawab doa kami, bukan Tuhan tidak menolong kami, tapi kami sekarang percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Grace, Roh Kudus saat ini menjamah pikiran dan perasaanmu. Engkau dikuasai oleh damai sejahtera, engkau dikuasai oleh penghiburan, kekuatan yang hanya berasal dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan aku berdoa untuk anakmu. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang orang dunia bilang gak mungkin. Tapi saat ini aku percaya anakmu yang autis sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Karena kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Orang-orang yang mau dengan sepenuh hati. Yang diikutkan, yang mengikutkan kemauan hanya untuk mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oke, semangat ya. Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom. Oke. Amin, amin semua ya. Jadi ini udah jam 10.39. Ada ini Ibu Rita Panjaitan ya. Terakhir ya. Nanti aku upload ini rekamannya, silakan didengar-dengar. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow. Ini di Adulam Ministry biar sembuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rita Panjaitan. Ibu Rita Panjaitan, apakah mau sharing, konsultasi? Oke, mungkin terpencet aja ya. Dok, Oh, udah, siap. Gimana? Ibu Rita Panjaitan? halo, Ya, selamat pagi Bu Rita. Gimana? Pak Dok. Ini dok, Ya, saya akhir-akhir ini kadang-kadang takut baca apa dokter kan ada juga ininya tentang Tuhan gitu ya, ya, pengobatan medis dan juga lebih dekat ke Tuhan gitu. Nah akhir-akhir ini saya suka baca yang namanya NPD itu ya, tidak akan bisa diobati gitu. Nah kebetulan iya betul. di hidup ini sendiri yang ku alami, kadang-kadang aku merasa terlalu dijolimi gitu. Seolah-olah aku ini Iya, punya itulah yang bahwa aku ini ada lah yang NPD sama aku gitu. Lah kadang-kadang aku takut, iya. ini gimana Tuhan? Bahkan orang bilang katanya sampai pisah, sampai bagaimana gitu. Kadang takut gitu. Nah, gimana sih dok itu Ya, sebenarnya? Apa oke. kadang-kadang aku Jadi, mikir gini, lah kan ada ya, Tuhan gitu, tapi kadang-kadang mendengar lagi cerita tentang bahwa NPD ini tidak ada obatnya, tidak akan bisa sembuh. Nah itu gimana dok sebenarnya dok? oke. Jadi umur kakak berapa sekarang? Nah, aku udah tua, udah di atas 60 dok, udah lansia ya mestinya. Oh, udah lansia juga umur Inang ya. Oke. Jadi anak ada. Anak satu dok, udah Anak satu. kerja. M- Menyadari NPD-nya ini udah berapa tahun? Sebetulnya dari dulu merasa tertekan sih, cuman akhir-akhir ini kan semakin banyak melalui TikTok, melalui YouTube gitu. Ini semakin berkembang sekarang. Apa iya ya? Saya mengalami ini ya. Oke. Jadi berarti kalau gitu dalam pikiran Inang cuma satu pengennya ya, pengen bahagia ya. Iya dok. Karena udah terlalu lama menderita ya kan. Nah seperti itulah dok. Aduh, iya. Jadi salah satu yang membuat kenapa NPD nggak bisa disembuhkan, ya? Karena Ya, dok. NPD itu bukan penyakit gitu loh. Orang yang kita sebut NPD, dia nggak tahu, dia nggak merasa itu penyakit, dia itu diri dia gitu.
Iya dok. Karena memang dia merasa sehat, dia merasa fine-fine aja, dia merasa pokoknya dia melakukan apa yang dia mau aja. Orang NPD itu adalah orang yang tidak pernah memikirkan maunya orang lain karena dia tidak mau. Itu NPD. Iya dok. Tidak mau memikirkan perasaan orang lain. Itu NPD. Yang dia mau cuma maunya dia aja. Iya dok. Jadi kalau aku bilang gini, ya ibu kan Inang kan pasti dulu diberkati di gereja ya, menikah Iya. ya. Dan kalau Inang ingat-ingat dulu, sebenarnya udah ditanya, Naulo doho, maunya kamu menikah? Iya dok. Masalahnya kita jawab mau, tapi ada tambahannya. Aku mau menikah kalau dibahagiakannya aku. Ya. Iya begitu dok. Padahal janji pernikahan sendiri, kita ditanya, kamu mau menikah dengan dia di dalam suka ataupun susah? Iya dok. Jadi kita yang sebenarnya tidak menghayati, tidak memahami pernikahan. Nah Iya sekarang sih dok. aku kasih pemahaman. Supaya apa? Ini pilihan. Inang Rita, tahu nggak kenapa masih hidup sampai dengan sekarang? Iya dok. Pasti karena kasih Tuhan ya. Berarti Tuhan yang sudah memberikan kehidupan buat Inang. Amin. Berarti Tuhanlah yang menjadi pemilik kehidupan Inang. Sekarang pertanyaanku, Inang mau merasa, ialah hidupku bukan punya aku. Hidupku punya Tuhan. Iya, seringkali begitu sih dok. Cuman kadang ya Jangan sering, karena jangan sering. Kalau sering berarti bisa enggak. ya. Iya dok. Karena otak manusia ini akan sembuh kalau dia melakukan yang dia mau. Ini dokter pasien yang Nah, bapak ya. tuh udah balik ya? Oke, siap. Thank you, Kak. Nangkap ya. Iya dok. Kalau Tapi kita kalau udah menghidupi hidup diulang-ulang ini, lagi gitu loh dok. nah, sekarang Kita pertanyaannya mau nggak? Mau nggak? Itu dulu. Ya. Mau nggak? Hanya hidup aja. Karena hidup ini juga sudah ditebus oleh darah Yesus. Mau nggak? Hanya hidup aja. Iya mau dok. Kalau mau, berarti apapun yang Inang alami sekarang, memang karena Inang mau hidup aja. Jangan ada embel-embel yang lain. Karena kemarin juga waktu menikah sudah salah. Berpikir mau menikah karena ada maunya yang lain. Bukan mau menikah saja. Bahkan ketika dikonfirmasi, maukah kamu mencintainya dalam suka, duka, miskin, kaya, sakit atau sehat? Udah kita jawab mau. Tapi ternyata kita nggak mah. Ya, mau sih dok. Cuman ini nih kadang-kadang mikir nih ke anak nih. Anak kadang bilang, sekarang misalnya punya pacar gini ya. Terus gini, nanti juga ini sendiri nang Kayak kalau udah mama. nikah. Emang aku mau kayak Iya. mama gitu. Iya, karena mamanya juga menjalani kehidupan rumah tangga yang dia nggak maui. Mama sekarang, Inang sekarang menjalani rumah tangga yang Inang tak mau. Ini nggak mau namanya. Nggak mau seperti ini rumah tangga, benar ya? Iya dok. Ya udah. Padahal rumah tangga itu adalah mau dalam keadaan apapun. Jangan cerita. Jangan bilang mau karena bahagia. Itu bukan mau. Itu maunya kita. Sekarang ketika kita menikah, itu mau siapa? Kalau kita mengikutkan maunya Tuhan, pernikahan itu, maka pernikahan yang sebenarnya adalah mau dalam keadaan apapun. Maka diberkati oleh Tuhan. Nangkep? Iya dok. Jadi kalau Inang mau anak Inang menikah, Inang harus mau menjelaskan sama anak.
Nak, Mama sekarang sudah tahu. Rupanya dulu Mama menikah karena mau bahagia aja. Padahal Tuhan sudah tanya, mau kau menikah dalam suka atau susah? Iya. Jadi, Itu dia tuh. kalau Inang kaitkan nanti ke anak lagi, makin ribet, makin sakit Inang, makin sakit. Nangkep. Iya dok. Lalu jangan bahas ini sama orang. Jangan. Kalau Inang bahas ini sama orang, Inang pasti tambah stres. Kenapa harus bahasnya sama aku? Karena aku memang sengaja, aku mau membuat live ini gratis. Menolong. Iya dok. Karena kalau aku nggak buat gratis, berarti orang harus konsultasi pribadi sama aku. Bayar, aku bilang. Tapi kalau Inang mau sembuh, lakukan apa, maui, gitu, sorry, bukan lakukan, maui dulu. Benarkah Inang mau melakukan apa yang Tuhan mau aja? Berarti kalau seperti ini ya udah Tuhan yang mau. Mau nggak Inang Itu bilang semua ya udah diterima Tuhan? gitu dok. Iya Malah dong. kalau diomel-omelin melulu, Iya, mau nggak? disalah-salahkan. Iya, mau Selalu. nggak terima aja? Sekarang aku tanya, sebelum kita bahas, Inang mau kalau hidup ini hanya nerima aja? Tunggu sebelum dijawab. Kalau Inang mau sembuh, maka Inang harus mau nerima Harus ya dok. aja. Nggak ada pilihannya dok. Enggak. Dari Kalau awal udah dikasih. Tuh, sabar. Dari awal, Inang sudah bohong sama Tuhan. Iya, Dok. Jadi jangan minta pilihan lagi sekarang. Dulu sudah disuruh pilih, tapi Inang bohongin Tuhan. Kalau tahu ya, tapi mungkin nggak tahu dulu ya kan. Dulu saking jatuh cintanya, hah? Madabu lope, ya? Gitu Hah? dok ya. Atau mungkin berpikir daripada nggak menikah, ya sakit lah Nang. Atau karena disuruh-suruh, kapan kau menikah? Adigan. Ya gini jadinya. Makanya sama anak Inang jangan pernah desak dia untuk menikah. Makin Inang desak dia menikah, makin salah ini kehidupan ini. Bisa Nang? Iya dok. Iya dok. Dan Inang harus Harus ya dok ya. berpikir. Iya, harus. Itu harus. Tapi harus karena Inang mau. Mau? Maukah? Mau meski sakit gitu dok ya. Iya, Semua mau harus meski diterima. sakit. Mau, tapi nanti gini, di otak manusia, ya, ada namanya dopamine reward system. Ini kita bicara medis. Iya dok. Otak manusia, kalau menjalani, memang karena dia yang mau, itu dopaminnya tetap tinggi. Dia bisa bahagia, walau disakiti. Karena dia tahu, berarti yang mau Tuhan. Kalau aku disakiti, karena Tuhan yang mau aku disakiti. Nggak apa-apa, yang penting itu maunya Tuhan. Dah. Nggak boleh dilawan ya dok. Ya kalau dilawan kan sakit. Sekarang Inang mau sembuh atau mau tetap sakit? Kan Mau itu mau sembuh. juga. Mau Makanya sembuh. Kalau semakin mau sembuh, dilawan, semakin dilawan, sakit. semakin jadi dianya. Yoi, pintar Inang. Nangkep kan maksud gue? Iya dok, siap dok. Jadi tergantung mau kita itu. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan aja dalam hidup ini, sembuh kita. Iya, kalau dibilang mungkin Inang terlambat jumpa aku. Iya kali dok ya. Udah lama sih nonton live dokter terus. Bukan, Tapi maunya jumpa waktu dulu mau menikah. baru tanya-tanya Jadi dulu ya dok ya. ya jadi ini makanya aku semangat membuat konten seperti ini karena aku berpikir ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ada banyak orang menikah tapi dia nggak paham. Dia nggak ngerti, dia cuma mau menikah aja, dia nggak tahu
mau apa menikah. Menikah itu bukan mau kita, tapi mengikuti maunya Tuhan. Karena pernikahan itu adalah institusi yang Tuhan yang ciptakan. Bukan pekerjaan manusia pernikahan. Iya dok. Nah, jadi kalau sekarang Inang sudah mulai memahami, ya udahlah, berarti memang Tuhanlah yang mau. Beginilah pernikahan. Aku mau aja ikut kata Tuhan. Aku percaya mujizat. Maka kalau kita kemudian punya iman dengan berkata, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Tuhan itu pasti bekerja. Belum terlambat, karena masih hidup suami Inang, masih bisa dia berubah. Nah, itu Tapi dia dok. Sering dengan kali cara kan, Dok. apa? Dengan Iya, cara apa? Inang harus tahu apa yang mau dilakukan supaya Inang bisa berubah suaminya. Iya dok. Nah, ini dia caranya. Oh, apa? Apa sih? Apa dok? pulang pasang dari ya. Oh ya, nanti kita tengok ya. Lihat ini. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 ini. Demikian juga Petrus kamu, 3. hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi kalau dari awal Inang paham, sebenarnya tunduk aja, tapi karena Inang mau. Bukan karena disuruh-suruh. Bukan karena terpaksa. Aku mau tunduk sama suamiku. Sudah selesai. Memang aku mau. Jadi mau apapun dibuatnya, aku mau tunduk aja. Pasti suami Tapi Inang sambil berubah. berubah gitu. Dari Itu dulu bukan tunduk. itu yang ku bilang tadi. Kalau maunya tunduk saja, jangan ada tambah lah. Nggak ada tambahan ya dok ya. Kecewa kita kalau ada tambahannya. Aku mau tunduk. Tapi kalau ada syarat lagi, ya nggak jadi-jadi melakukan apa yang kita mau. Berarti kita nggak mau sebenarnya. Kita bukan mau tunduk saja. Kita mau ada embel-embelnya. Keinginan itu kalau tidak terpenuhi, maka dopaminnya akan turun. Setuju? Setuju dok. Iya, jadi Inang percayalah. Kalau mulai hari ini, Tuhan, kita berkata, Tuhan, mulai saat ini, mauku cuma satu, menyenangkan hati Tuhan, titik. Amin. Dopaminnya naik terus tiap hari. Mau suami kayak mana pun jungkir balik di situ, Inang tetap bahagia di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Karena yang Inang mau hanya menyenangkan hati Tuhan. Selesai. Amin. Amin. Amin dok. Amin amin. Maka aku pun buat ini YouTubeku ini ku buat supaya apa? Supaya ada terus mengingatkan semua orang. Jadi kalau lagi sakit kepala jangan buka TikTok, ku bilang. Buka YouTubeku karena hanya di YouTube ini diingatkan kita berserah sama Tuhan, ikut maunya Tuhan aja, menyenangkan hati Tuhan aja. Lain gak ada. Kalau dunia ini yang kita ikutkan, aku mau kaya, aku mau berhasil, aku mau sukses, aku mau bahagia, nggak jadi, ku bilang, pasti sakit, ku bilang. Iya dok. Jadi kalau hanya Tuhan yang kita inginkan, sembuh kita. Tuhan saja ya, jangan pakai embel-embel. Aku mau Tuhan, tapi aku mau ini. Nah, bahaya itu. Mau Tuhan, tapi aku mau suamiku berubah gitu dok. Iya, itu bukan maunya kita. Ya, itu bukan maunya Tuhan. Itu mau kita. Berarti kita manipulasi Tuhan. Kita buat Tuhan melakukan apa mau kita. Jadi nggak boleh ya dok ya minta dia berubah gitu. Tuhan rubah Ya karena boleh. dia. Kalau dibilang boleh, boleh aja. Tapi itu membuat kita sakit. Karena apa? Karena semua juga harusnya terserah Tuhan. Mau jawab apa? Benar nggak? Iya dok. Apa boleh kita atur Tuhan? Aku merasa nggak layak gitu mengatur Tuhan. Melakukan sesuai apa mauku. Ih, aku siapa? Memang aku udah buat apa sama Tuhan? Maka aku nggak berani bilang Tuhan, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Bukan nggak boleh ya, minta aja kata Tuhan. Tapi kalau kau nggak percaya, kalau percaya artinya apa? Ya apapun jawaban Tuhan, itulah yang terbaik. Itu arti percaya kan? Iya dok.
Bukan Berubah kehendak sekarang Tuhan, ya. bagus, iya bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Maka doa Bapa kami pun itu diajar sama kita, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Jadi hidup kita di bumi itu kehendak Bapa dari sorga. Kalaupun kita menderita di bumi ini, ya anggap aja itu kehendak Tuhan. Aku mau Tuhan, ikut kehendakmu aja. Memang kau yang menghendaki aku menderita sekarang. It's okay. Gitu ya dok. Kita pasti Emang akan Tuhan menjalani Hah? emang Kenapa? Tuhan yang menghendaki kita menderita dok. Ya sebenarnya enggak juga. Tapi kadang-kala kita juga yang membuat kan. Kan udah dibilang tadi, Inang ketika dulu menikah udah ditanya, mau menikah? Mau. Tapi mau apa? Maunya cuma bahagia aja. Apa Tuhan janji? Tapi Tuhan itu maha pengampun. Maka kalau kita menderita sekarang, sebenarnya karena Tuhan mengampuni kita. Dimaafkan ya kita, udahlah. Nggak tahu dia dulu. Diiyakannya aja. Ya udah menderitalah sekarang. Berarti ya udah maunya Tuhan apa? Maunya Tuhan sebenarnya kita dalam pernikahan itu adalah hidup. Tetap bersyukur. Mau menderita, mau kita senang, bahagia, kita sadar semua itu bukan karena kita, tapi hanya semata-mata karena Tuhan. Maka kita akan bahagia. Ya udah Tuhan, nggak apa-apa. Aku begini ya, itu maunya Tuhan. Biarlah ini jadi maunya Tuhan aja. Selesai. Aku diproses karena Tuhan juga memproses. Nah pertanyaannya, kita mau diproses nggak? Iya dok, harus mau ya dok ya. Iya, jadi makanya muncullah kata-kata harus mau. Harus mau. Iya dok. Supaya apa? Supaya kita jadi mau. Ngerti kan? Amin dok. Harus Supaya mau supaya kita jadi mau. Supaya jadi mau. Iya. Udah aman, sehat kita. Ya, tapi kalau ada orang lain ya yang mungkin dia terpaksa maunya ya, jadinya ke dokter bolak-balik. Berobat terus, sakit kepala berobat, sakit perut berobat, sakit di dada berobat. Ya udah, ke dokter lah, jangan mengeluh. Dia yang mau ke dokter, jangan mengeluh gitu loh. Pas. Siap dok, paham dok. Oke. Lega sedikit Jadi, dok. Sudah ngobrol, siap. pengen ngobrol lama selama ini tapi kok belum Siap. kesampaian. Nah tadi tiba-tiba dokter masuk, puji Tuhan. Siap. Semoga apa yang udah dokter sharingkan saya bisa mengambil hikmahnya dan turut kehendak Tuhan. Tapi memang maunya Inang hanya satu sekarang. Maunya cuma satu. Menyenangkan hati Tuhan aja hidupnya. Amin dok. Ya, jadi walau suami seperti itu nggak apa-apa. Aku hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Walau anakku belum menikah nggak apa-apa. Aku hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu aja. Ya, aku hanya mau Tuhan aja segala-galanya. Ya, hiduplah di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari, tapi bukan karena ada mau kita, tapi karena kita mau aja. Bukan karena ada mau yang lain, tapi karena mau aja. Nanti kita akan memperoleh kekuatan di situ. Menjalani hidup yang memang secara manusia itu berat. Gak ada orang yang nyaman hidup dengan orang NPD. Gak ada. Percayalah. Dan Inang gak sendiri di dunia ini. Ada banyak yang lain juga. Karena tidak tahu. Maka aku berikan edukasi. Aku kasih tahu di sini. Ya. Gitu. Amin. Terima kasih dok. Amin dok. Terima kasih. Oke, kita berdoa ya. Kalau udah ada lagi mau Inang tanya? Sudah dok. Sudah lega di hati. Siap, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami hidup sampai dengan saat ini, kami sadar ternyata kalau kami hidup bukan karena kami yang mau, tapi karena Tuhanlah yang mau kami hidup. Sehingga Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, menebus dosa kami, menanggung penderitaan kami, menanggung penyakit kami, menanggung kutuk, menanggung kematian yang seharusnya kami yang tanggung, tapi Engkau begitu mengasihi hidup kami masing-masing, sehingga kami hidup sampai dengan saat ini hanya karena Tuhanlah yang mau berkorban untuk kami. Untuk itu Tuhan, kami sadar
Kalau kami sekarang percaya, kami bisa bahagia kalau kami menjalani kehidupan seperti yang kami mau. Sekarang kami nyatakan di hadirat-Mu, kalau kami hidup, maka mau kami hanya satu. Kami mau hanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam pikiran kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini menguatkan pikiran Inang, menguatkan perasaan Inang, bahkan segala kekecewaan yang bertahun-tahun lamanya Inang pendam. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, ubahkan semuanya. Berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya ketika kami berharap hanya sama Tuhan Yesus, tidak akan pernah dikecewakan. Berkati anaknya Tuhan. Kalaupun ada traumanya, kalaupun dia melihat bagaimana kecewanya orang tuanya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, bukakan hati dan perasaannya. Tunjukkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengasihi kami, yang punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dari apa yang bisa kami pikirkan dan bayangkan. Sehingga kalau kami mau hanya mengikuti kehendak Tuhan saja, sudah pasti kami akan Engkau berkati. Sudah pasti kami akan menjalin hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, bahkan untuk suaminya, aku percaya ada kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus menjamah pikiran dan perasaannya. Kalau Tuhan yang berkehendak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang mau ubahkan dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang mau mengubahkan dia, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bukan kehendak kami yang terjadi. Biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 Dok. Terima kasih, Dok. Tuhan berkati Inang. Nanti aku izin upload ini ke YouTube ya. Jadi mungkin anak Inang pun boleh dengarkan ini supaya dia terobati perasaannya ya. Iya, Dok. Makasih, Dok. Baik, Siap, Inang. Dok. Tuhan berkati Inang. Amin, makasih, Dok. Oke, sampai sinilah dulu live-nya. Nanti kita upload dulu. Silakan yang aku lagi nggak live nanti, silakan nonton YouTube-ku ya. Aku udah upload beberapa video beberapa hari ini. Semua ditonton. Hai Kak Fitri, siang dong. Siap-siap, nanti aku upload yang khotbah-khotbah belum aku upload ya. Jadi semua ditonton nih semuanya supaya kita sembuh ya. Yang cemas, yang khawatir, yang depresi, yang kau mulai putus asa, yang kau mulai bingung, yang kau sakit asam lambung, GERD, jantung, diabetes, hipertensi, semuanya. Kau tonton YouTubeku ini supaya kau bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye.